فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kaitannya pertama dengan satu hadis Nabi, yang kedua kaitan dengan sujud sahwi. Ya, yang pertama ragu-ragu dalam sholat. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diadukan oleh sahabatnya, ya Rasul, aku ketika sholat, aku ragu-ragu apakah aku batal atau hendak. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam putuskan keraguan itu dengan cara apa? Kamu jangan selesaikan sholat, jangan putuskan sholat, kecuali dua hal. Yang pertama kamu cium bau kentut maksudnya. Yang kedua, kalau ada bunyinya. Ya kalau bunyi kentut jelas kan. Yang kedua, kalau kentut munafik. Kentut munafik itu apa? Nggak ada bunyinya, tapi baunya luar biasa. Dua itu aja kata Nabi. Ya, kalau dua itu nggak ditemukan, terus kamu ragu batal atau enggak, maka kata Nabi apa? Lanjutkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau masalah ragunya itu berkaitan dengan rokaat, maka ragu yang seperti ini nanti kaitannya sangat erat dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu ada dua macam, Pak. Yang pertama dikerjakan sebelum salam. Yang kedua dikerjakan setelah salam. Yang dikerjakan sebelum salam maksudnya adalah sebelum salam dari tahiyat yang terakhir. Itu macam-macam banyak bentuknya. Contoh misalkan baru 2 rakaat dia salam, padahal harusnya 3 rakaat atau 4 rakaat sholatnya. Jadi baru tahiyat awal dikiranya udah tahiyat akhir, ngantuk dia, Pak. Terjadi nggak ya begini? Ada juga di Nurul Iman ya. Ya, maka jamaah jangan ramai, jangan heboh. Jangan ngulang sholat dari awal. Ingatkan saja imamnya, Pak, tadi baru 2 rakaat. Kita maghrib nih 3 rakaat. Sejak kapan 3 rakaat dikosor jadi 2? Ya, tambahkan 1 rakaat lagi. Maka imam perintahkan makmum untuk bangun lagi, takbir lagi, Allahu Akbar, lanjutkan hanya rakaat ketiga, tambah 1 rakaat. Nanti sebelum salam, setelah tasyahud akhir, setelah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau perlu berdoa, kan ada itu sunnah berdoa sebelum salam. Maka sujud lagi dua kali, baru setelah itu salam. Ini contoh sujud sahwi sebelum salam. Bacaannya jumhur ulama mengatakan samakan dengan bacaan sujud. Karena apa? Karena tidak ada riwayat dari Nabi tentang bacaan sujud sahwi secara khusus. Bisa baca subhan rabbiyal a'la, bisa baca subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, bisa baca subuhun quddusun rabbul malaikati waruh, bisa baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Itu bacaan ketika sujud. Tapi sebagian ulama lain mengatakan walaupun tidak dijelaskan secara spesifik dari Nabi bacaan sujud sahwi, tapi karena sujud sahwi ini berkaitan dengan kesalahan, dan ketika salah Nabi anjurkan laki-laki mengucapkan subhanallah, maka ada beberapa ulama yang mengubah bacaan sujud sahwi dengan ungkapan subhana man la yanamu wa la yashu. Dikaitkan tasbihnya, subhanallahnya dengan Allah yang tidak tidur dan tidak pernah ngantuk, la yanamu wa la yashu. Ya, bisa pilih di antara dua itu. Tapi saya lebih tenang yang jumhur, cukup baca seperti bacaan ketika sujud. Kemudian salam. Ini satu bentuk sujud sahwi sebelum salam. Yang kedua, kalau ragu rokaat, tapi ragunya ini ragu banget. Ragunya itu benar-benar nggak bisa menentukan. Kadang Pak, kita tuh ragu kan punya 2 opsi, kadang 3 opsi. Ya kalau sholatnya yang cuma 4 rokaat, biasanya ragunya cuma 2 opsi. Antara ini sudah rokaat terakhir keempat, atau masih rokaat ketiga. Biasanya begitu, nggak ada opsi ketiga. Nggak ada opsi, oh baru 2 rakaat, oh nggak jelas, orang tadi udah apa tahiyat awal kok, ya kan? Maka keraguan ini bisa diputus, ya, dengan 2 hal. Yang pertama, memutusnya dengan apa?
cari angka yang memang kita lebih yakin, karena kadang ada indikasinya. Contoh misalkan ini rakaat ketiga atau empat, jangan langsung pilih ketiga, pikir-pikir dulu, ingat, oh iya tadi rakaat ketiga, berarti sekarang rakaat keempat, maka jangan pilih yang tiga, pilih yang empat. Kalau ragu dengan dua bilangan, tapi kita ada satu keyakinan dengan satu bilangan, jangan pilih angka yang lebih kecil, pilih yang lebih yakin di antara dua keraguan tadi. Jelas sampai sini? Ya. Tapi kalau memang ragunya benar-benar, aduh nggak tahu nih, nggak bisa mikir, 3 atau 4, cari amannya 3. Udah benar-benar nggak ada yang tahu dia antara 3 atau 4. Dicari-cari indikasinya nggak dapat juga, udahlah ambil angka yang terkecil. Maka kalau ambil angka yang terkecil, sujud sahwinya sebelum salam, karena dia tadi nambah 1 rakaat. Syukur-syukur makmum tahu, karena nanti kalau dia yang salah dengan hitungannya, pasti makmum mengingatkan. Ya, tapi kalau tadi dia ambil yang kedua, yaitu ambil rakaat yang lebih dia yakin. Misalkan ketika dia pikir antara 3 atau 4, dia yakinnya 4. Tadi karena saya ingat, ya, ini tadi rakaat ketiga, sekarang rakaat keempat. Maka kalau sudah memilih yang ini, sujud sahwinya setelah salam. Bagaimana? Karena tadi dia sudah yakinin rakaat keempat, maka dia lanjutkan sampai tahiyat akhir. Setelah tahiyat akhir, dia salam. Setelah salam, dia sujud sahwi 2 kali, terus ditutup lagi dengan salam. Jadi kondisi sujud sahwi setelah salam itu cuma 1. Ketika ragu dengan rokaat, tapi dia punya keyakinan mana rokaat yang lebih jelas. Jelas sampai sini? Kalau dia tidak yakin, baru ambil rokaat yang terkecil. Dan sujud sahwinya jangan setelah salam, tapi dilakukan sebelum salam.